warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari adanya channel ini. Baik teman-teman, kali ini aku masih mau membahas tentang FR ya tentunya. Nah, dan ini merupakan lanjutan dari video aku sebelumnya. Kemarin aku ngebahas tentang tajwid dengan tema huruf dan nun sukun. Nah, hari ini aku masih mau membahas tentang tajwid dengan tema hukum bacaan mad dan qalqalah. Nah, teman-teman, di sini aku ngebahas ini bukan berarti aku mahir dalam bab ini, tidak. Tapi di sini adalah aku jadikan sebagai sarana untuk belajar bersama-sama ya, teman-teman. Jadi, bila mana nanti di dalam penjelasan, di dalam pembahasan terdapat kesalahan baik secara tulisan, secara ucapan, saya mohon maaf dan saya selalu berharap adanya koreksi dari teman-teman semuanya. Oke, baik. Buat teman-teman yang masih berjuang di SKB, semangat ya. Mari kita gunakan waktu yang masih tersisa dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan terbebani, lakukan dengan semampunya, lakukan dengan bahagia, dan terpenting lakukan dengan ikhlas, lillah karena Allah. Oke, baik, kita langsung ke materinya saja ya. Nah, ini sesuai dengan FR, kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad dan qalqalah. Nah, oke, kita langsung aja ke materinya. Mad. Hukum bacaan mad ini banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran ya, teman-teman. Nah, hukum bacaan mad ini secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu mad tobi'i atau mad asli dan mad far'i atau mad cabang yang merupakan dari turunan dari mad asli atau mad tobi'i ya, teman-teman, mad far'i ini. Nah, mad tobi'i atau mad asli bertemunya huruf-huruf hijaiyah dengan salah satu tanda mad, wawu sukun, ya sukun, dan alif sukun. Nah, ketika huruf hijaiyah bertemu dengan tanda mad ini, bacaannya dibaca panjang sepanjang 2 harokat ya. Kemudian mad far'i. Nah, mad far'i inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam jenis mad, teman-teman. Nah, mad far'i ini ada yang terbagi menjadi ada yang bertemu dengan huruf hamzah dan ada pula yang bertemu dengan sukun atau tasydid. Mad far'i atau cabang bertemunya tanda mad wawu ya alif sukun dengan hamzah dengan sukun atau pula dengan tasydid. Nah, bacaan panjangnya itu bervariasi mulai dari 2 sampai 6 harokat. Nah, kita bahas dulu yang tanda mad bertemu dengan hamzah ya, teman-teman. Itu ada 5 hukum bacaan mad. Nah, itu yang pertama mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil bertemunya tanda mad dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian kalau mad jaiz munfasil itu adalah bertemunya tanda mad dengan hamzah dalam 2 kata atau dalam lain kata ya, teman-teman. Nah, ini dia, kita masuk ke contohnya. Nah, cara membacanya itu sepanjang 4-5 harokat itu ketika wasol dan 6 harokat itu ketika wakof. Nah, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ja-nya ini dibaca panjang sepanjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, ini kan ja ini kan mad tobi'i ya, teman-teman. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dalam satu kata maksudnya dalam satu arti ya, teman-teman. Nah, ini kan kalau kita artikan jaa ini kalau kita artikan kan datang. Apabila datang, telah datang gitu kan. Nah, jadi dalam satu kata atau dalam satu arti ya. Itu bacaan panjangnya 4-5 harokat dan dinamakan mad wajib mutasil.
Kemudian kalau untuk mad jaiz munfasil itu adalah bertemunya tanda mad dengan hamzah di lain kata atau dalam dua kata. Contohnya seperti ini. Wama. Nah, wama ini bisa dibaca panjang sepanjang 2 harokat, 4 atau 5 harokat, terserah teman-teman mau seberapa panjang ya. Ini kalau aku sih biasanya pilih yang 2 harokat. Wama umiru illa liya'budullah. Nah, itu yang membedakan adalah panjangnya ya teman-teman. Yang mad wajib itu lebih panjang, sedangkan mad jaiz itu lebih pendek. Nah, ini di mad jaiz ini kita bervariasi, boleh mulai dari 2, 4 atau 5. Nah, sedangkan kalau untuk yang mad wajib itu panjang minimalnya adalah 4 harokat. Oke, kemudian lanjut ke nomor 3, itu ada mad silah tawilah. Nah, dan ini yang B ini mad silah qasirah ya teman-teman. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Mad silah tawilah itu bertemunya hak domir, kata ganti nama orang laki-laki ketiga, hihu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Dalam kata yang terpisah ya teman-teman. Kalau nanti yang untuk mad silah qasirahnya kita lihat di bawah nanti ada. Nah, ini contohnya yahsabu annama lahu akhladah. Dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Nah, jadi kalau aku biasanya ambil yang paling pendek teman-teman. Yahsabu annama lahu akhladah. Tuh. Ketika ini dia huruf di kata ganti hu bertemu dengan hamzah, itu mad silah tawilah. Kemudian lanjut mad badal. Nah, ini dia yang muncul di FR ya, mad badal ini. Bertemunya hamzah dengan tanda mad waw ya alif sukun. Nah, seperti ini. Kalau biasanya kalau yang atas tadi kan yang tanda mad bertemu dengan hamzah, ini balikannya. Tanda hamzah bertemu dengan huruf hamzah bertemu dengan tanda mad. Contohnya seperti ini. Walaqad ataina. Nah, ini hamzah bertemu dengan alif. Nah, jadi namanya mad badal. Kemudian kita lanjut ya ke yang bertemu sukun atau bertemu tasdid. Oke, ini dia. Di sini untuk yang bertemu sukun atau tasdid itu ada mad arid li sukun. Nah, apa itu mad arid li sukun? Mad arid li sukun apabila mad tabi'i jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan. Seperti ini. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Dibaca panjang 2, 4, 6 harokat. Nah, Nah, huruf ha bertanda kasroh bertemu dengan ya sukun, ini kan mad tabi'i ya teman-teman. Nah, kemudian jatuh ketika diwaqafkan. Ketika berada di tempat waqaf itu namanya mad arid li sukun. Kemudian ini ada mad lain. Mad lain ini disebut juga dengan mad lain atau juga disebut dengan mad lin ya teman-teman, bervariasi namanya. Nah, mad lain atau mad lin itu apabila huruf sebelum waw dan ya sukun adalah huruf berharokat fathah di saat waqaf. Nah, di sini ada 6A, kemudian nanti di bawahnya ada 6B teman-teman. Ini ada mad lain dan mad harfu lain. Yang membedakan kalau yang mad lain ini adalah berada di saat waqaf, sedangkan kalau mad harfu lain nanti di bawah itu berada di tengah-tengah kalimat atau wasol ya. Nah, ini dia contohnya li'ilafi Quraisy. Nah, ini ro bertanda fathah bertemu dengan ya sukun dan berada di saat waqaf. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini berharokat fathah.
atau berharokat fathah ya teman-teman, roknya ini kemudian bertemu ya sukun. Nah, ini dia, jadi bacaannya adalah mat lain. Oke, lanjut ke nomor 7, mat tamkin. Nah, mat tamkin bertemunya huruf ya bertasydid dengan ya, jadi double ya ini. Double ya ya teman-teman, double ya. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Contohnya ini dia. Wan nabiyina, wan nabiyina. Nah, ini dia ya teman-teman. Wan nabiyina ini tidak dikasih warna biru, tapi ini dia wan nabiyina. Ya bertanda tasydid bertemu dengan ya sukun. Nah, itu dibaca 2 harokat tanpa gunnah. Wan nabiyina. Oke, ini mat tamkin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 8, mat iwat. Nah, mat iwat itu wakof pada huruf yang bertanwin fathah, bertanda tanwin fathah ya teman-teman. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dobha. Nah, dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman. Ini namanya mat iwat. Kemudian nomor 9 itu mat farqi. Nah, mat farqi bertemunya mat badal dengan huruf bertasydid. Nah, ini dia contohnya. Mana mat badal tadi kan hamzah bertemu alif ya teman-teman. Nah, kemudian kalau mat farqi itu adalah mat badal ini kemudian bertemu dengan huruf bertanda tasydidnya. Qul Allahu azina lakum. Nah, bagian Allahnya ini dibaca panjang 6 harokat. Ini namanya mat farqi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 10 itu ada mat lazim musaqqal kalimi. Nah, mat lazim musaqqal kalimi bertemunya tanda mat dengan huruf yang bertasydid. Nah, contohnya alaihim waladhdallin. Nah, dibaca panjang 6 harokat ya teman-teman. Ini namanya mat lazim musaqqal kalimi. Ini dia pada huruf do ini kan mat tobi'i ya teman-teman. Kemudian di depannya itu ada huruf bertanda tasydid, lamnya ini bertanda tasydidnya, jadi dibaca panjang 6 harokat. Kemudian nomor 11 mat lazim mukhaffaf kalimi. Itu mat lazim mukhaffaf kalimi bertemunya mat badal dengan huruf bertanda sukun. Kemudian nah ini dia contohnya. Ini kan mat badal ya, hamzah bertemu alif, ini mat badal kemudian bertemu dengan sukun. Al. Nah, alnya ini dibaca panjang 6 harokat. Al ana wa qad kuntum bih. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor 12, mat lazim musaqqal harfi. Nah, mat lazim musaqqal harfi, huruf-huruf muqatta'ah di awal surat diidghamkan. Kemudian mat lazim mukhaffaf harfi, huruf-huruf muqatta'ah di awal surat tanpa diidghamkan. Nah, jadi ini dia. Untuk yang mat lazim musaqqal harfi itu dibaca panjang 6 harokat, sedangkan mat lazim mukhaffaf itu 2 sampai 6 harokat ya. Jadi boleh pilih nih teman-teman. Nah, ini dia contohnya untuk yang mat lazim musaqqal itu alif lam mim. Nah, kemudian to sim mim di idghamkan ya teman-teman. Kemudian kalau yang untuk mat lazim mukhaffaf harfi itu tanpa diidghamkan. Contohnya ini kaf ha ya ain shad tanpa
diidghamkan ya teman-teman. Kemudian shod, qaf, nun. Kemudian lanjut. Nah, ini dia sambungannya yang tadi ya teman-teman, yang 3A tadi ada mat silah tawilah dan ada mat silah qasirah. Nah, kalau untuk mat silah qasirah itu bertemunya hak domir ganti nama orang laki-laki ketiga tunggal hihu dengan selain hamzah. Nah, jadi kalau yang mat silah tawilah itu huruf hak domirnya ini bertemu dengan hamzah. Sedangkan kalau di mat silah qasirah itu bertemu dengan huruf selain hamzah dan bacanya dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Nah, ini untuk mat silah qasirah. Dan mat harful lain, nah itu bedanya dengan mat lain. Kalau mat lain itu berada di saat waqaf ya. Tapi kalau untuk mat harful lain itu berada di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah kalimat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka kai. Nah, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi bahasan tentang mat. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Nah, ini latihan soalnya. Nanti teman-teman jawab, kemudian teman-teman cocokkan dengan kunci jawaban yang ada di slide berikutnya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Hukum mat yang terdapat pada kata yang bergaris bawah adalah mat arid li sukun, mat tobi'i, mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil. Nomor 2, di bawah ini merupakan contoh mat silah qasirah kecuali innahu kana lahu akhun wa ummihi wa abih. Nah, yang mana teman-teman? Oke, lanjut nomor 3. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hukum bacaan pada ayat tersebut adalah mat iwad, mat lain atau mat lain, mat tamkin, mat arid li sukun. Nomor 4, wan nabiyina wa atal bala ala hubbih. Hukum bacaan pada kata yang bergaris bawah adalah, nah ini yang digaris bawahi wan nabiyina ini ya teman-teman, maaf lupa nggak aku garis bawah, mat iwad, mat lain, mat tamkin, mat arid li sukun. Nomor 5, berikut ini contoh hukum bacaan mat farqi. Yang A, ul ara'aitum. Yang B, ul Allah. Yang C, kul a'udzu birabbil falaq. Yang D, ul huwallahu ahad. Nah, kira-kira yang mana? Nomor 6, yang termasuk contoh hukum bacaan mat badal pada potongan-potongan ayat di bawah ini adalah yang nomor 1, zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Yang nomor 3, idza dzukirallah. Yang nomor 4, innamal mu'minun. Nah, yang mana teman-teman? A 2 dan 3, B 2 dan 4, C 1 dan 4, D 1 dan 2. Kemudian nomor 7, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, hukum mat apa saja yang terdapat pada ayat di atas? Mat badal, mat iwad, mat arid sukun, mat tobi'i, mat wajib mutasil, mat iwad, mat tobi'i, mat wajib mutasil, mat badal, mat jaiz munfasil, dan mat arid sukun. Pilih ya teman-teman. Nomor 8. Nomor 1, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nomor 2, falya'budu rabb hadzal bait. Nomor 3, fawasatna bihi jam'a. A mat iwad, B mat lain, C mat arid sukun. Pasangan yang tepat untuk ayat Al-Qur'an dan hukum bacaannya adalah, silahkan dipilih ya teman-teman. Oke, sudah disimpan jawabannya, kita ke kunci jawaban. Nomor 1, tuh jawabannya mat wajib mutasil ya teman-teman. Jaza
jaa. Ini dalam satu kalimat. Kemudian nomor 2 itu jawabannya kecuali ya teman-teman, mat silah qasirah itu hak domir bertemu selain dengan huruf hamzah. Jadi yang bukan itu, yang kecualinya itu adalah C, lahu akhun. Ini mat silah tawilah ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3 itu jawabannya mat lain atau mat lain. Nah ini khauf. Nah, di saat wakof ya teman-teman. Kemudian nomor 4 wan nabiyina. Nah ini mat tamkin ya teman-teman, ya bertanda tasydid bertemu dengan ya sukun. Kemudian nomor 5 berikut ini contoh hukum bacaan mat farqi ya, yang B ya teman-teman. Ul Allah. Nah, dibaca 6 sepanjang 6 harokat. Kemudian nomor 6 itu yang mat badal, itu yang pilihan nomor 1 dan nomor 2 ya teman-teman. Ini imana. Nah ini sebenarnya ini ada hamzahnya, hamzah berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang nomor 2 ini alaihim ayatuhu. Nah oke ya, nomor 7 teman-teman, itu jawabannya mat tabi'i wa anzalna. Nah ini ya, nah ini mat tabi'i. Kemudian ro ini juga mat tabi'i. Kemudian mat wajib mutasilnya ini ma'ang, ini mat wajib mutasilnya. Kemudian mat iwatnya yaitu huruf bertanda fathah tanwin di saat wakof saja. Ini mat iwat ya teman-teman. Kemudian nomor 8 itu pasangan yang tepat adalah 1C, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah ini mat arid li sukun. 2B fal i'budu rabb hadzal bait. Nah, kemudian yang 3 fawasatna bihi jam'a. Nih 3A ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di pembahasan materi tadi ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu tentang qalqalah. Nah, tentang qalqalah ini sebenarnya udah aku bahas di video aku yang pembahasan FR di awal-awal ya teman-teman, udah sering banget. Nah, kali ini tidak apa-apa kita bahas kembali. Nah, qalqalah itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah itu memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat sukun. Nah, hurufnya itu biasanya disingkat di toko baju atau baju di toko ya teman-teman. Pilih mana yang lebih enak diucapkan. Qalqalah sugro atau kecil itu huruf qalqalah yang mati asli bersukun, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya kecil di tengah ayat. Nah ini seperti ini contohnya, taqwim, amahum. Nah qalqalah kubro, huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakofkan, dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya besar di akhir ayat atau pada saat wakof ya teman-teman. Wasjud wama kasab. Nah ini untuk qalqalah kubro. Aku rasa ini sudah cukup ya teman-teman bahasan ini. Kita next ke contoh soal. Oke, ini dia contoh soalnya. Kita mulai dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan qalqalah kubro terdapat pada ayat. Nah, teman-teman cari ya. Ayatnya terlalu panjang. Ingat-ingat qalqalah kubro itu yang seperti apa. Kemudian nomor 2, perhatikan ayat berikut. Pada bacaan di atas yang terdapat hukum bacaan qalqalah kubro adalah, ya dicari ya teman-teman. Kemudian nomor 3, hukum bacaan qalqalah sugro terdapat pada ayat di bawah ini, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang B, inna syani'aka huwal abtar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Innal insana lafi khusr. Nah, yang mana teman-teman? Kemudian nomor 4, cermatilah ayat berikut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lafal hasad pada akhir ayat tersebut mengandung hukum bacaan izhar, idgham, qalqalah kubro, qalqalah sugro.
Kemudian nomor 5, bacalah ayat di bawah ini. Innal insana layatgha. Hukum bacaan yang terdapat pada ayat di atas adalah qalqalah sugro, qalqalah kubro, izhar atau idgham. Nomor 7, lafal di bawah ini yang mengandung bacaan qalqalah sugro. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nomor 8, tabbat yada abi lahabi wa tab. Lafal yang bergaris bawah pada ayat di atas mengandung hukum bacaan. Maaf tidak ada garis bawahnya, tapi bisa dijawab ya teman-teman. Qalqalah sugro, ro tafhim, ro tarkik, atau qalqalah kubro. Yang mana teman-teman? Oke, kita cek di kunci jawaban ya. Nah, untuk nomor 1 yang qalqalah kubro itu ada ayat 3 dan 5. Ini dia ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini a'bud ini ya. Qalqalah berada di saat waqaf. Kemudian yang nomor 5, wala antum abiduna ma a'bud. Sama ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 2 itu ada di kalimat 1 dan 3 untuk bacaan qalqalah kubro. 1, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini dia ya. Kemudian yang nomor 3, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang nomor 3, hukum bacaan qalqalah sugro. Nah, ya, yang B ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 4, qalqalah kubro ya, karena berada di saat waqaf. Kemudian yang nomor 5, innal insana layatgha. Nah, ini layatgha, qalqalah sugro ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 7, qalqalah sugro itu ada di B. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ini dia, adni. Kemudian yang nomor 8, qalqalah kubro ya, teman-teman, ini dia, watab. Oke, teman-teman, bahasan tentang mat dan qalqalah cukup sampai di sini dulu. Bila mana ada tambahan, koreksi, silahkan komen di bawah. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.